Bro Alex, thank you banget ya. First of all, gue mau say thank you atas nama Sukor Sekuritas untuk waktunya, kesiapannya juga Ya, untuk sharing nih, ngobrol-ngobrol ringan lah ya. Kita udah sering banget ngobrol, jadi seperti biasa aja. Banyak teman-teman kita yang nonton malam hari ini, Cuan Troopers, atau mungkin ada teman-teman baru yang join juga, pengen nanya-nanya lah ya, what do you think gitu kan, mengenai minggu ini gitu kan. Kita udah hari Jumat juga, udah mau weekend. Jadi ya diskusinya kita santai aja lah ya gitu. Oke, jadi sesuai topik yang udah ditentukan kan kita mau membahas mengenai efek higher for longer gitu ya untuk ISG. Ini kan pasti ada hubungannya sama suku bunga lah ya gitu ya, kan. Tapi sebelum mungkin kita masuk ke topik nih bro, ya kan. Ini hitungannya sebenarnya masih tahun baru. Gue nggak mau nih, walaupun udah Februari, hitungannya masih tahun baru nih. Dan ini live pertama lu juga kan di tahun baru ya, ini sama Super juga kan. ya. Nah, jadi biasanya kan di tahun baru ini banyak semangat baru nih, resolusi dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi mungkin kira-kira pertanyaan gua dari lo ada nggak nih pesan-pesan dulu nih buat teman-teman cuan troopers yang baru mulai berinvestasi mungkin tahun ini atau mereka mau mencoba sesuatu yang baru gitu kan di awal tahun ini dalam dunia berinvestasi, kira-kira lo ada nasihat nggak atau mungkin ada advice atau sesuatu yang lo sendiri udah lewatin lah dari dulu gitu kan dan lo mau share nih sama teman-teman yang nonton malam hari ini untuk menjadi pelajaran atau pegangan mereka lah untuk memulai di awal tahun baru ini. Oke. Ya, malam Cuan Troopers. Ya, buat teman-teman yang belum kenal ya, nama gua Alex. Backgroundnya itu sebagai financial advisor di sini. Nah, jadi buat teman-teman, ibaratnya kalau misalnya investasi, kalau pengalaman investasi sendiri, gua kalau yang paling baru itu di saham sebenarnya. Dan tapi bukan angkatan kolonial ya, dari 2015 udah. Jadi udah mengalami up and down ya, bisa dibilang 2015 kan langsung down ya kan. Terus 2018 oke, terus 19 udah mulai melandai, 2020 tuh turun banget. Hmm. Nah, jadi intinya sih kalau gua sih saran masih sama lah, mau itu buat orang yang baru atau yang udah lama ya, tetap ya bijak-bijak aja nih, yang namanya kelola uangnya itu. Dimana kita jangan over PD banget lah sama satu instrumen investasi. Jadi lebih baik ya kalian pecah-pecah aja. Kayak misalnya saham, ada obligasi, ada reksadana pasar uang, deposito, emas dan lain sebagainya. Tapi sebelum memulai pecah-pecah itu juga mesti belajar banget ya yang namanya karakter produknya. Dimana contoh nih kayak misalnya gue mau investasi saham, tapi bukan karena lihat Joe, wah kok Joe postingannya cuan-cuan mulu, gue jadi ikut-ikutan gitu. Jangan kayak gitu. Karena sebagian besar orang pasti kayak gitu deh, gitu Ya. kan. Kita jangan menipu diri sendiri. Rata-rata pasti kayak gitu. Karena gue juga ngalamin hal yang sama. Hmm. Ibaratnya masuk di satu instrumen investasi, cuma karena lihat teman gue cuan. Hmm. Masalahnya kan kita nggak tahu nih. Contoh nih kayak tadi gue kasih contoh Joe deh. Gue lihat postingannya Joe cuan-cuan-cuan terus gue jadi kepengen ikutan kan. Hmm. Tapi kan kita nggak tahu proses yang Joe udah alamin Hmm. sebelumnya. Mungkin dia bisa cuan-cuan-cuan terus karena dia udah mengalami rugi nih, Hmm. gitu kan? Atau mungkin, sorry ya Joe ya, bisa jadi yang dia posting cuma cuannya doang gitu. Bisa jadi tuh, ya kan? Intinya sih jangan lihat enaknya orangnya aja, gitu kan? Jangan lihat hasil hasil bagusnya doang nih, tapi kita harus lihat prosesnya. Nah, so teman-teman juga harus berproses. Dalam artian ya belajar-belajar dulu deh. Oh, kayak gini, gini, gini. Nah, terus habis belajar itu kita rasain. Kayak misalnya gue nih lebih cocok yang mana. Yang paling cocok itu porsinya gedein aja. Udah, kayak gitu aja. Simpelnya kayak gitu. Yang nggak, yang kurang cocok dan kayak agak takut-takut, ya porsinya mungkin dari kecil dulu. Contoh nih kayak gue, investasi saham mulai dari kecil juga. Gitu. Hmm. Makin hari makin grow. Bukan karena grow persentasenya, enggak. Tapi gue juga top up juga. Gitu. Jadi selain grow persentasenya, gue juga top up. Kayak gitu sih. Ya, ya, ya. Gitu, Jo. Wah ini thank you banget nih Bro Alex ya untuk nasehat lah ya Ya, bahasanya di sebenarnya awal tahun. Jadi gitulah. ya jadi bisa dibilang pertama yang tadi gue tangkap dari lo bilang itu adalah kita teman-teman di sini harus menyesuaikan dengan porsi masing-masing gitu ya. Jadi memang
ada yang orang agresif, tapi juga mungkin ada yang kondisi keuangannya itu memang harus lebih konservatif gitu ya bro ya, Ya, bisa dibilang kan. betul. Kadang-kadang kita ngeliat postingan orang agresif, padahal kita ini konservatif bro kan, kondisi keuangannya Ya, kan. Nah jadi itu nggak bisa disamakan, jadi itu tadi yang dibilang sama bro Alex adalah belajar ya. Dan ini gue paling suka sih ngobrol sama lu karena financial advisor itu kadang-kadang punya bisa dibilang cara melihat sesuatu itu berbeda dengan yang mentok langsung trader bro, gitu kan. ya, Kayaknya kalau financial advisor itu memang lebih hati-hati lah ya, karena kan investasi itu sebenarnya hanya satu bagian dari financial planning ya bro ya kan, bisa dibilang gitu betul. ya. Setuju. Ya, ya, Setuju. ya, oke. Jadi ya, thank you banget ini openingnya enak banget ya, penting banget nih buat teman-teman Cuan Troopers. Nah, selagi gue masih ingat, gue mau teman-teman Cuan Troopers untuk bagi buku ya, Art on Investing. Tapi untuk malam hari ini, gue cuma bagiin 2 aja ya, cuma buat 2 orang pemenang yang nonton malam hari ini. Syaratnya seperti biasa ya teman-teman ya, jangan lupa screenshot obrolan kita malam hari ini atau IG Live ini, terus tag Instagramnya Sukor Sekuritas dan tag Instagramnya Bro Alex Raharjo ya. Dan kalau kalian udah tag, jangan lupa bikin caption apapun yang kalian dapat dari pembicaraan malam hari ini. Oke? Itu ya, untuk mendapatkan buku Art of Investing. Siapa tahu kan ada yang resolusi tahun barunya itu mulai baca buku lagi bro kan. Jadi inilah ya menjadi koleksi tambahan buat teman-teman. Oke, Betul. mungkin kita mau bahas mengenai market nih bro. Gua kalau misalnya kita lihat ISG hari ini naik ya 0,52%, betul ya. Dan Ya, secara 5 hari 1 minggu naik bro 1,26%. Nah, betul. pertanyaan gue seperti biasa yang gue tanyakan, what do you think mengenai kondisi market kita nih bro di awal tahun lah, bisa dibilang di bulan Januari ini atau di minggu ini juga boleh sharing aja gimana nih. Oke, jadi yang perspektif gua ya, sampai saat ini ya, gue masih melihat mungkin hampir sama lah jawaban gue kayak tahun lalu gitu kan. Jadi kenaikannya ISG ini masih didominasi sama kayak ya rotasi-rotasi sektor gitu kan. Kebanyakan sih gitu yang gue lihat. Cuma makin kesini gue lihat makin apa ya kayak makin bagus gitu dalam artian yang mendorong. Contoh deh yang mendorong kenaikan ISG yang saat ini itu adalah let's say beberapa hari terakhir ya. Itu ya emiten-emiten yang memang unggulan di ISG. Contoh kayak misalnya perbankan. Kayak gitu. Tapi kalau kita lihat secara jauh, kayak misalnya let's say year to date gitu ya, itu udah mix banget, masih mix lah kalau gue lihat. Kayak misalnya nih, oh yang bikin naik emiten-emitennya Grup Barito, kayak gitu. Terus gantian gitu kan. Kalau dulu kan, oh saham tech yang bikin naik. Jadi masih rotasi terus nih, gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang investasi saham, let's say 2 tahun belakang ya, merasa kok kayaknya porto gue gini-gini aja nih. Tapi ISG-nya kok kelihatannya terus. Nah, memang ya mungkin karena itu. Jadi yang naik itu gantian yang gue lihat ya. Yang naik itu gantian. Kayak kuartal 4 itu kalau nggak salah yang naik ya grupnya Barito, Aman, dan lain sebagainya. Yang bikin ISG-nya naik gitu loh. Terus ya ada window dressing juga. Terus Januari ini sempat awal-awal kan turun ya si banking. Banking turun terus. Salah satu yang turun banyak tuh Astra juga turun banyak, tapi duitnya rotasi ke yang lain, ya kan? Terus sekarang gantian nih, yang Grup Barito yang turun, terus perbankannya naik. Nah, apakah nanti nextnya bakal gitu terus? Jujur nggak tahu, gitu kan? Kalau gue ngerti ya, gue bisa tinggal puterin aja duit gue, gitu kan? Tapi so far strategi gue melihat seperti itu dari tahun lalu, lebih banyak muterin sih memang. Memang ada yang di hold, ada ibaratnya gini lah, teman-teman kalau mau hold perbankan aja year on year tuh bagus. Perbankan ya kayak misalnya BBCA, BBRI, BBNI, BMRI terutama kan, itu lo buat hold tuh bagus banget, gitu kan. Tapi kalau lo nggak puas sama itu kan pasti lo akan ibaratnya pingin lebih gitu kan. Nah kalau pingin lebih ya mesti rotasi emang, yang gue lihat gitu ya. Jadi kayak semacam gantian deh, gitu. Tapi kalau misalnya gue ada nih kebetulan kayak teman yang holdnya cuma 4 bank itu doang, ya bagus-bagus aja sih, naik-naik terus gitu. Cuma ya mungkin kan balik lagi ya, kita sebagai
pelaku di pasar modal. Kadang itu yang susah kita kendalikan adalah fear and greed-nya tadi, ya kan? Gue udah bisa nih, kayaknya gue mau cuan lebih nih. Ya kalau mau cuan lebih berarti mesti ngerjain PR-nya kan. Gue mesti analisa, technical analysis dan sebagainya. Nah tapi kalau buat teman-teman yang kayak benar-benar mau real investor, menurut gue sih ya cukup 4 bank itu udah oke lah. Tinggal lu diversifikasi aja. Ya, ya, ya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya yang gue dapet nih, berarti lo mention bahwa terlihat adanya rotasi ya, walaupun kita mungkin nggak bisa 100% sure ini rotasinya bakal kemana, tapi ada rotasi begitu ya bro, Iya. perputaran uangnya. Nah ini juga menarik banget dan mungkin ini bisa menjadi PR juga ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini, mungkin untuk cari lebih dalam, mempelajari lebih dalam begitu ya eh, mengenai situasi inilah ya, bisa dibilang mengenai rotasi perputaran uang di pasar modal. Dan yang kedua adalah mengenai banking ya bro ya, tadi lu bilang nih, lu kebetulan ada mention 4 big banks kan. Gue mau nanya Ya, aja nih, kira-kira kalau lu nih secara personal, disclaimer ya, favorit tuh dari 4 ini yang mana nih bro, kalau misalnya dibilang? dari 4 ya, yang tadi ya Iya, BBCA, BBRI, BBNI, BMRI iya. ya. Gue sendiri dari tahun lalu jagoinnya lebih ke BMRI. Oh. Yang gue lihat ya, karena Hmm. gue lihat balik lagi basisnya adalah laporan keuangan. Gue lihat Q on Q-nya dia naik terus bagus, konsisten. Hmm. Dari Hmm. 4 itu paling konsisten BMRI, sorry. Iya, iya, iya. Cuma ya ibaratnya itu porsi yang paling gedenya dari situ. Hmm. Tapi ya ada juga dibagi kayak misalnya ke BBRI, Iya. BBCA gitu. Tapi sekarang ada juga yang kayak kayak mau coba nih BBTN nih karena menurut gua Hmm. agak lagat. Hmm. Oke, oke, oke. Ini bisa Gitu. jadi saham-saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya, teman-teman ya. Tadi ada mention BBTN, bisa kalian pelajari lebih dalam lagi. Siapa tahu bisa menjadi pilihan dari saham yang kalian bisa Ya, investasikan ya. Oke, oke. Thank you bro ya. Oke, jadi ya, mungkin kita di satu pertanyaan sebelum masuk ke topik dari kita malam hari ini kan akan membahas seputar dari suku bunga lah ya kan, higher for hmm, longer ini ya. Tapi mungkin kira-kira lu bisa share dikit nggak? Kira-kira ada sentimen-sentimen apa aja nih yang lagi terjadi yang mungkin ada dampaknya secara langsung atau tidak langsung nih terhadap pasar modal? Karena kan berita tuh banyak banget bro iya, kan. Siapa tahu ada teman-teman nih di sini yang suka kelabakan gitu kan, bingung nih berita ini sebenarnya penting ada hubungannya sama ISG atau enggak. Kadang-kadang kan suka disangkut-sangkutin tuh hmm, ya, media kan biasanya gitu kan. iya, Padahal nggak ada hubungannya gitu loh, ya iya, kan, cuma fear aja gitu. Nah benar. tapi mungkin untuk membantu teman-teman yang nonton malam ini, kira-kira sentimen-sentimen penting apa aja nih yang perlu diikuti lah sama kita semua. Iya, iya. Jadi gini, tadi kan ibaratnya kayak view sederhana ya, lihat dari apa ya karakteristik lah Ya. indeks kita gitu. Nah, cuma kalau misalnya tadi Joe tanya gue kayak misalnya, oh kalau apa hubungannya dengan sentimen global dan sebagainya ya sangat berhubungan, sangat banget berhubungan. Oke, kalau gue lihat global ya, yang patut teman-teman apa cermati Iya, gitu iya. ya, itu lebih ke perang itu, lebih ke perang. Hmm. Kalau gue lihat ya, lebih ke perang. Itu satu. Kedua pemilu. Oh, iya. Nah, Bulan ini fun bro. fact, fun fact pemilunya Indonesia sama Amerika bareng loh, tahun yang sama. Iya, iya, Nah, sih. iya, iya. Bener nggak sih? Bener kan? Betul Di bro, tahun yang betul sama bro, kan? betul, betul. Nah, itu menurut gua serious thing loh. Gitu, hal yang serius gitu, yang ibaratnya yang bisa mempengaruhi banget gitu. Kalau 5 tahun lalu kan beda tuh, selisih Iya, setahun kan. iya. Kalau tahun ini tuh benar-benar sama tuh, gitu. Jadi ya menurut gue sih menarik ya untuk benar-benar teman-teman cek dan kelihatan lah, ibaratnya kayak kelihatan banget sentimennya tuh udah mulai bergeraknya kayak gitu gitu loh. Kayak contoh saham-saham yang berhubungan dengan let's say paslon tertentu, wah ada digoreng-goreng lah atau dinaik-naikin gitu kan, itu pasti ngefek gitu. Tapi kalau efek secara apa ya besarnya gitu ya, gue lihat ada beberapa orang itu mulai tahan duitnya. Hmm. Retail ya, gue cerita retail nih, retail ya, baik itu yang besar banget atau yang biasa-biasa aja gitu ya, itu udah mulai tahan duitnya karena mereka nggak berani nih. Kayak misalnya ada yang bilang, "Lek, gue nunggu pemilu beres deh, baru gue mulai investasi lagi atau di top upin lagi. Gue hold apa yang gue ada." Let's say kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu.
Ada juga kalau di luar sana ya, di instrumen lain lah, let's say properti ya, Hmm. itu gue lihat juga kayak gitu, kayak Ya, banyak menahan dananya untuk beli properti, ya. karena mau melihat dulu nih kepastiannya seperti apa, dan itu wajar, setiap pemilu tuh, setiap era pemilu pasti karakternya kayak gitu, kalau gue perhatiin, makanya kayak properti dan lain sebagainya itu bisa keganggu tuh, Hmm. yang instrumen-instrumen investasi, ya kan. Nah cuma kalau good newsnya di saham sih kayaknya nggak terlalu begitu keganggu ya karena gue lihat total transaksinya malah naik. Hmm. Nah gue nggak tahu nih total transaksi tapi kan balik lagi ya total transaksi itu kan bukan berarti kayak orangnya maksudnya semua orang bertransaksi terus. Bisa aja nih karena hal tertentu dia bertransaksi kan. Yang tadi gue bilang kan, oh yang berhubungan dengan paslon tertentu naik terus nih ya. Naik terus kan berarti ada transaksi gitu. Nah jadi kalau gue lihat sih kayak gitu. Tapi yang paling yang agak bikin deg-degan tuh ya perang itu Iya, sih. iya. Tapi apakah perang itu berhubungan dengan pemilu? Nah, gua kurang 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 bisa jawab lah kayak gitu-gitu. Cuma intinya perang itu mesti benar-benar Hmm. dilihat. Karena menurut gua kalau itu sampai berkelanjutan dan makin besar, wah itu banyak yang rugi Hmm. lah gitu loh. Kita juga bisa was-was inflasi bisa naik lagi dan lain sebagainya. Cuma so far sih masih agak Iya, tenang-tenang ya iya. gitu. Jadi kalau tenang-tenang gini, nah, poin ketiga ya, yang perlu dicermati adalah suku bunga. Hmm. Cukup mengagetkan sih. Suku bunga itu kita memprediksi dari Desember itu kan kita prediksi kayak mulai Januari udah mulai agak turun. Kayak kelihatan dampak turunnya lah. Makanya kan sumringah semua tuh. Tapi ternyata The Fed bilang kan nggak turun. Gitu. Bahkan dia akan nahan sampai kalau nggak salah bulan Maret. Nah itu bisa dibilang agak bad news. Makanya langsung Hmm. jeblos semua tuh waktu itu kan. Yang waktu dia bilang gitu langsung jeblos tuh. Hmm. Nah jadi itu agak bad, bisa dibilang agak bad news ya karena hal tersebut kan kayak nahan suku bunga yang awalnya orang memprediksi ekspektasinya itu akan naik terus akan turun sehingga saham bisa naik ini malah kebalikannya makanya US dollar kita kan sempat rupiahnya melemah gitu US dollar naik kan ya karena Ya. hal kayak gitu nah itu juga perlu dicermati cuma kalau memang janjinya akan turun ya harusnya akan bagus sih Hmm. menurut gua di Q1 ini jadi kesempatan kita untuk berinvestasi baik itu mau saham, obligasi, menurut gue dua-duanya bagus tuh. Tapi balik lagi kalau misalnya jadi turun. Hmm. Iya, iya, iya. Setuju banget ya. Jadi mungkin ya memang sih suku bunga inilah sebenarnya yang menjadi topik kita malam hari ini ya. Jadi istilah dari higher for longer itu ya inilah ya maksudnya suku bunga yang kemarin ekspektasinya akan diturunkan tapi malah Jerome Powell, The Fed bilangnya kayaknya nggak mungkin untuk Maret ini dipangkas gitu ya suku Yes, bunga ini ya. Betul ya bro tahan. ya? Ya, Iya kan? Iya, iya. Jadi inilah ya teman-teman ya topik dari malam hari ini adalah kita mau lihat nih efek dari suku bunga gitu kan yang diharapkan kemarin turun tapi ternyata malah dari sananya which is the Fed tiba-tiba bilang Maret ini kayaknya tidak mungkin diturunkan begitu kan di bulan Maret. Nah, pertanyaannya nih bro, dampaknya apa nih kira-kira sama ISG gitu kan? Apakah ini good news, bad news, atau mungkin ada yang sektor yang mungkin bisa teman-teman yang nonton malam hari ini menjadikan pilihan nih apabila gitu contohnya suku bunga memang tidak jadi turun atau tidak jadi dipangkas nih. Boleh ada sharing atau mungkin ada advice. Go ahead nih, boleh banget. oke. Jadi kalau seandainya suku bunga nggak diturunin, akan tetap terus nih. Let's say akan tetap terus sampai akhir tahun gitu ya. Mhm. Teman-teman harus hindari emiten-emiten yang memang debt-nya tinggi. Jadi balik lagi sama kayak tahun lalu lah, yang gue bilang. Jadi debt yang tinggi, apalagi debt in US dollar, waduh udah lupakan dulu deh Mhm. untuk tahun ini. Mhm. Gitu. Jadi ya itu akan sideways. Kalau hoki sideways ya. Kalau Mhm. nggak hoki ya udah turun terus. Gitu. Karena itu akan jadi bad news buat mereka. Gitu. Tapi kalau misalnya akan turun, ya itu sebenarnya literally kayak good news lebih banyak saham yang dapat good newsnya lah. Let's say kayak gitu. Terutama kayak misalnya sektor-sektor yang ketinggalan, Mhm. properti dan sebagainya. Nah, cuma yang gue lihat ya, ini view gue gitu, bisa aja salah gitu. Yang gue lihat tuh kecenderungannya harusnya turun. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari harga komoditi, kayak coal, itu udah mulai melandai loh.
Kayak tahun lalu kita ngobrol-ngobrol gini, kalau nggak salah di harga $200. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi kan, Jo. Kalau nggak salah kita Iya, IG Live setiap kuartal iya, kan. Dan gue perhatiin setiap kuartal itu turun terus tuh. 150 kalau nggak salah. betul, Terakhir betul. sekarang udah 110-an lah. 116, 120, in between itulah. Jadi kecenderungan turun gitu. Nah, kalau kecenderungan turun gitu, komoditi turun, berarti kan inflasi kecenderungan turun, maka suku bunga otomatis nanti akan diturunkan gitu kan. Harusnya seperti itu. Nah, jadi harusnya sih akan turun gitu. Nah, cuma ya balik lagi nggak tahu. Nanti kalau ada event-event yang ya contoh kayak perang gitu, wah udah deh, gawat juga gitu. Nah, jadi kalau gue pribadi, gue akan menghindari dulu emiten-emiten yang depnya gede untuk saat ini ya. Itu satu. Kedua, gue mau coba cari emiten-emiten yang ibaratnya kayak lagard gitu loh. Kayak misalnya, oh di satu sektor ini dia yang paling lamban gitu. Kalau satu sektor lamban semua, gue nggak pilih. Tapi kalau satu sektor, oh ini ada satu yang ketinggalan gitu kan. Contoh kayak tadi lah perbankan. Gue melihat BBTN-nya ketinggalan nih. Dan kayaknya akan ada corporate action. Nah itu gue lebih milih. Dan sebagai catatan yang gue perhatiin tuh beberapa saham yang naiknya lumayan kenceng itu yang ada corporate action yang gue lihat ya. Nah itu makanya mesti rajin-rajin baca berita. Corporate action positif itu mendukung banget untuk pergerakan harga sahamnya. Tapi yang mesti hati karena kalau corporate action selesai, udah selesai. Contoh kayak bank digital ya kan, corporate action selesai gitu. Jadi ya teman-teman juga harus tahu timing keluarnya juga untuk hal yang seperti itu. Terus intinya sih hindari yang debt itulah kalau gua ya. Terus cari yang dividennya besar juga. Jadi contoh nih kayak misalnya commodity coal, saham coal, apakah gua hindari 100%? Enggak. Gua malah top up kemarin. Enggak kemarin banget sih. Maksud gua tuh waktu dia turun banget, gua spill lah. ITMG waktu 23.000 lah kalau nggak salah, itu gua top up. Gitu. Meskipun batu baranya turun ya, tapi kan batu bara tetap ya, ibaratnya tetap ada base price-nya lah. Kan nggak mungkin tiba-tiba turun 50 lagi, kan nggak ada kejadian apa-apa. Gitu. Tidak ada yang memancing dia untuk balik 50 gitu loh. Kalau balik 50 barulah itu deg-degan gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak balik, pasti ada harga normalnya. Dan menurut gua harga normal batu bara itu sekitar 100 sampai 120 itu normal lah. Kurang lebih. Kalau 150 itu udah tinggi, 200 apalagi gitu kan. Nah, 100-an tuh oke gitu kan. Normalnya dia di situ. Nah, kalau terkoreksi banget, nah biasanya gue hitung. Kenapa kalau gue masuk, gue hitung dividennya. Perkiraan dividennya itu bakal terima berapa sih? Oh, menurut gue bagus banget yieldnya. Gue masuk. Itu contohnya gitu ya. Nah, kenapa ITMG balik lagi no debt? Gitu. Debt-nya itu hampir gak ada lah. Jadi gue happy lah. Gitu sih, Jo. Semoga bantu tuh gitu. Wah, ini bagus banget nih, gue suka juga nih. Personally gue juga mungkin nggak terlalu melihat sisi itu ya. Cara kita menseleksi istilahnya saham-saham pilihan kita di kala suku bunga ini masih menjadi primadona gitu ya, masih tinggi gitu kan. Jadi tadi advice-nya dari Bro Alex ya, teman-teman cuan troopers malam hari ini adalah untuk menghindari saham-saham yang debt-nya terlalu tinggi ya. Jadi kalian bisa juga mungkin melihat ya itu karena saham juga banyak ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung kita tuh terpaku gitu ya dengan beberapa saham karena saham itu banyak. Jadi kalau memang saham ini tidak menarik bukan berarti tidak ada saham-saham lain yang bisa menjadi pilihan buat kita gitu kan. Jadi thank you banget nih Bro Alex ya. Gue suka banget nih kalau untuk suku bunga memang hindari saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang banyak hutang lah ya. In general sih sebenarnya juga udah nggak terlalu bagus ya. Tapi tergantung sih ya. Maksudnya jenis hutangnya gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya keadaannya sudah suku bunganya masih higher for longer gitu kan, ya mungkin lebih situasinya lebih jadi berat lah ya buat perusahaan-perusahaan ini. Jadi mungkin perlu teman-teman pikir 2 kali lagi lah ya kalau misalnya mau berinvestasi di situ. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman yang nonton malam hari ini mungkin ada yang baru join lagi ya. Aku mau ingetin buat kalian bahwa IG Live ini di save. Jadi kalian bisa nonton dari awal ya, jangan khawatir. Tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban bagus dari Bro Alex. Itu kalian bisa nonton nanti setelah IG Live ini selesai, ini akan diupload.
ya di Instagramnya Sukor Sekuritas. Dan kalau misalnya kalian mau buku Art of Investing ya, bukunya ini dalamnya itu ada banyak influencer ya bercerita mengenai perjalanan di pasar modal. Teman-teman boleh tinggal screenshot aja nih ya obrolan malam hari ini Aji Live ini sama Bro Alex ya, tag Sukor Sekuritas di story-nya sama tag juga Instagramnya Bro Alex. Terus kalian bikin caption di story-nya mengenai apa yang Bro Alex share malam hari ini. Nanti kan kita pilih yang dapat bukunya, oke? Ya, oke bro. Tadi udah banyak banget nih poin-poin penting yang lu mention gitu ya. Nah, jadi terlepas dari pemilihan saham nih, contohnya ya. Ya. Strategi investasi yang baik itu gimana sih bro di awal tahun ini gitu ya? Maksudnya kan tadi kita udah banyak cerita lah ya mengenai geopolitikal yang terjadi, ekonomi juga, suku bunga dan sebagainya. Menurut lo strateginya gimana nih investasi yang baik? Ini menurut lo aja nih, ya kan? Stylenya Alex Raharjo nih, gimana nih? Mungkin bisa jadi apa ya, pelajaran atau sesuatu yang bisa di mirror nih sama teman-teman Cuan Troopers. Oke. Kalau saham, gue bagi dua, Jo. Ya mungkin kalau mau bagi tiga juga bisa. Jadi ada saham yang memang gue masuk untuk ngejar dividennya. Jadi kan kalau dia turun, malah happy dong, lu bisa top up. Tapi balik lagi ya, turunnya itu bukan karena performa bisnis turun loh ya. Tapi memang turun koreksi. Apalagi turun koreksinya by apa ya, insidensial lah ya. Contoh kayak misalnya, oh ada fund yang mau keluar, let's say kayak gitu. Ya memang itu nggak ada di berita sih, yang kayak gitu ya. Itu biasanya ada ya di circle-circle kita, atau teman-teman bisa lihat kayak misalnya kalau di kita ya, kayak misalnya kacamata orang awam adalah teman-teman bisa lihat kayak misalnya, oh ini kayaknya nggak masuk akal ya, laporan keuangan bagus-bagus aja tapi turun terus. Sampai cari-cari info kan, ini kenapa turun terus? Biasanya itu yang gue lakukan. Kok turun terus nih kenapa gitu kan? Gue tanya Jo tuh, Jo ini kenapa turun terus nih? Oh ada bandarnya mau keluar like, oh enggak gitu ya. Ya ini ada mungkin kayak apalah, kayak misalnya ada technical issue lah ya, lebih ke teknis aja. Biasanya turun sementara balik lagi. Nah itu kesempatan karena dividennya bagus ketika di harga bawah, yieldnya bagus gitu. Kalau gue sih akan bagi itu satu. Jadi instead of FR ya. Tapi kalau teman-teman, oh saya nyaman yang kayak gitu di FR ya silakan. Gitu kan, FR itu obligasi. Nah buat yang penasaran, nanti gue adalah someday akan bahas obligasi. Tapi ya nggak tahu sama Gio atau enggak gitu kan. Nanti teman-teman bisa follow akunku ya untuk bahas obligasi. Nah terus intinya sahamnya turun, nah itu si Rio bilang kan sahamnya turun, yieldnya naik gitu. Jadi mirip kayak obligasi tadi. Cuma kalau obligasi kan lu lebih gampang kan milihnya. Tapi ya karena gampang milihnya ya lu cuma dapat ya 7% lah, 6-7% gitu kan kuponnya. Tapi kalau misalnya contoh deh kayak ITMG gitu, itu lu bisa dapat 20% plus juga bisa gitu kan. Ketika turun banget gitu. Nah, itu satu. Atau bank daerah deh yang gampang, BJBL, BJTM. Itu rata-rata dividen di atas 8%. Nah, itu yang gampang gitu. Yang kedua, gue bagi lagi ke yang ibaratnya bisa dikatakan blue chip atau penggerak ISG ya. Tapi ya nggak semua LQ45. Kan sekarang lagi rame ya, satu LQ45. Lu jangan baca semua gitu kan. Pas banget lu jangan. ketawa tuh bro gue. Kenapa? Pas banget lu ketawanya. Jangan semua lah gitu kan. Ini menarik juga tuh. Jadi jangan semua. Jadi lihat yang gede-gede aja deh. Ya udah paling gampang Big Four tadi lah. Itu udah paling gampang. Nah, berikutnya aku bagi lagi ke yang memang emiten-emiten ini lagi ada corporate action atau lagi growth atau terkoreksi tajam tapi sebenarnya sih dia nggak ada masalah. Contoh kayak misalnya kemarin gua ambil ACE gitu kan. ACE tuh bonus ya. ACES ya. Dividen oke, ya kan, harga terkoreksi banget. 400-500an tuh oke banget itu, ya kan. Atau contoh lagi kayak Avia kemarin, ya kan. Itu gampang banget loh, itu sebenarnya kita sebagai orang awam ya, nggak usah yang kayak, wah gue kenal bandar ini, nggak perlu. Kita awam aja nih, kalian baca, rajin baca aja kelihatan banget. Oh harga turun, dia mau buyback, udah beli, simple kan. Itu lu dapat 2 bonus tuh. Dividennya oke ya, bukan kayak bagus sekali. Oke, ya kan. Indikator gua bagus sekali dengan oke adalah ya kalau oke itu mirip-mirip FR lah.
ya kan? Atau mungkin di bawahnya dikit. Tapi kalau misalnya bagus banget ya jauh di atas FR, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya Avia itu bagus juga kemarin pas koreksi dan ownernya sangat pede untuk buyback, ya udah kita juga beli dong. Owner pede ya kita juga harus buyback gitu kan. Makanya naik gitu sampai terakhir ini berapa ya? Udah kayak hampir 600-an lebih ya Avia ya kayaknya ya. Nah, jadi oke banget tuh. Nah, itu gue biasanya masuk yang ke situ. Atau mungkin teman-teman mau bener-bener full trade gitu kan, kayak dibagi lagi kan, yang trade cepat gitu loh. Kayak gue nggak peduli nih sahamnya apa, yang penting lihat volume, indikator volumenya, lihat trennya kan, price actionnya, ya silahkan, gitu, silahkan. Jadi dibagi lagi yang ada yang kayak gitu. Jadi kalau yang tadi, yang ketiga tadi, mungkin lebih cocok untuk di swing ya, kayak main mingguan, bulanan, bahkan mungkin setahun, gitu kan, baru dikeluarin, baru dijual, gitu. Cuma gue balik lagi yang poin satu tadi ya. Dividen itu ada dua macam juga teman-teman. Ada dividen yang memang dia konsisten untuk bagi dan selalu konsisten besar. Tapi ada juga, tapi ini mungkin kayak campuran antara poin nomor 1 sama poin nomor 3 gitu kan. Jadi di mana perusahaan ini bagi dividen, tapi dia growth juga. Nah itu cocok banget untuk long term gitu. Ya mungkin kalau di Indonesia sih yang benar-benar konsisten seperti itu cuma perbankan lah ya. Yang konsisten, aman, dan long term gitu loh. Yang gue lihat ya, jarang bisnis yang kayak gitu tuh dulu pernah ada Arna ya, tapi ya udah patah, ya kan, trennya patah juga gitu. So far sih masih perbankan Indonesia sih yang kayak konsisten banget gitu, yang naik terus dividennya. Jadi biasanya kalau kayak gitu lo dapat growth-nya, growth dividen dapat, growth harga sahamnya juga dapat. Tapi kalau kayak lu ngandelin poin satu doang, itu biasanya sideways doang tuh harga sahamnya. Kayak BJTM ya gitu-gitu aja. ITMG ya naik turun, tapi ya memang kalau komoditinya boom ya dia naik banget. Nanti dia balik lagi turun, kayak gitu. Gitu sih kalau aku untuk saham gitu ya, baginya kayak gitu. Oke, thank you bro untuk jawabannya. Jadi ini caranya, stylenya Alex Raharjo ya, bagaimana membagikan sahamnya ya, investasinya lah ya. Ada kantong-kantongnya dengan 3 poin tadi yang udah di-share ya. Jadi ini mungkin bisa jadi kaca buat teman-teman kalau ada yang mau ikutin begitu kan, atau mungkin ada yang mau belajar lebih dalam begitu kan. Tadi ada dimension beberapa cara melihat saham-saham dividen juga begitu ya. Tentunya ini bisa menjadi pilihan juga nih buat kita, apalagi buat teman-teman yang mungkin baru belajar investasi juga, ternyata ada yang namanya dividen gitu kan. Maksudnya profit dari saham itu tidak hanya dari gain aja ya teman-teman ya, jual beli saham, tapi juga yang bisa dapatkan dari dividen ya, dari saham yang memberikan dividen ya. Oke, thank you banget ya Bro Alex sekali lagi. Nah ini menarik nih, lu mention kata obligasi ya. Jadi gue mau encourage dulu nih buat teman-teman Cuan Troopers. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai topik kita malam hari ini, atau mungkin ada yang mau ditanyakan nih sama Bro Alex, karena Bro Alex juga financial advisor, dan juga kalau misalkan ada pertanyaan mengenai saham-saham yang kayak sedang pegang, pengen dilihat view-nya lah ya secara general sama Bro Alex, boleh banget di comment section aja ya teman-temannya, di type nanti kita pilihin. Oke, tadi Bro udah mention kata obligasi gitu kan. Ini buat teman-teman yang mungkin mau belajar lebih obligasi lebih dalam, boleh nih ya follow. Aku sarankan teman-teman maksa malah ya untuk follow Alex Raharjo nih Instagramnya ya. Jadi kalau kalian memang tertarik begitu kan untuk belajar, jadi kan harus ikutin juga nih, maksudnya Instagram influencer di pasar modal ya. Soalnya mereka capek udah bikin postingan bagus-bagus gitu ya buat kalian gitu kan. Dikemas bagus nih dari story sama posting kan, jadi harus di follow dan harus diapresiasi kan. Ya oke. Bro, tadi lu mention buat obligasi, gue jadi kepikiran mengenai financial planning nih bro ya. Jadi mungkin kita off topic dikit, tapi ini menurut gue sama pentingnya gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kan kita udah sempat mention juga beberapa kali bahwa di iklim market sekarang tuh kesannya banyak orang yang nahan duit gitu kan, wait and see gitu kan dan sebagainya ya kan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman kita yang posisinya sedang seperti itu. Nah, sembari mereka menunggu melihat opportunity lagi untuk mulai berinvestasi masuk ke dalam pasar modal, kira-kira lu ada yang bisa di-share nggak nih mengenai financial planning? Apa aja nih yang perlu
rapihkan gitu kan sebelum kita mulai berinvestasi. Kadang-kadang nih, tadi kan gue sempat lihat story lu tuh beberapa hari lalu yang meme yang anak kecil naik tangga tuh kakinya langsung yang ke paling atas gitu kan, investasi kan, tapi Iya, dilupakan dana darurat, dilupakan iya, apa ya, manajemen keuangan yang baik, bahkan juga protection gitu kan. Nah, iya, ini yang pengen gue bahas nih bro, karena iya, banyak menurut gue tahun lalu dari pengalaman gue sini, orang-orang terdekat gue skip step itu, langsung investasi, terus yang namanya pasar modal naik turun, mereka ngerasa itu rugi, jual, takut karena panik, akhirnya nggak mau investasi lagi. Gitu kan, iya, sayang banget kan. iya. Nah, untuk istilahnya kita menghindari hal itu, bisa share nggak nih kira-kira apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita mulai berinvestasi, lebih bertanggung jawab. Oke, iya, iya. Jadi kalau gue boleh analogiin ya, Boleh, kita boleh. tuh investasi itu mirip kayak misalnya teman-teman, contoh nih mau jalan dari rumah, terus ke tempat B deh, gitu kan, ke tempat B. Jadi titik A itu adalah rumahnya teman-teman, B itu adalah tujuannya teman-teman, gitu kan. Tapi ketika di perjalanan ada orang yang udah baca petanya dulu, ya kan, udah ngerti nih, gue bakal jalur lewat mana dulu, oh ini bakal melewati hutan dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang langsung terabas aja, sehingga ketika lewat hutan, aduh gue takut nih hutan model kayak gini, gelap, gue nggak ada prepare apapun, akhirnya muter, ujung-ujungnya nggak sampai, ya kan. Nah gue melihat situasi seperti itu sama persis kayak ketika ada orang yang ibaratnya gue mau langsung cemplung saham, tapi nggak ngerti saham tuh kayak gimana karakternya, dan no preparation at all, gitu kan. Sehingga apa yang mereka lakukan, ya kalau kayak misalnya tadi kan di jalan tinggal muter doang, ya rugi waktu gitu kan. Ya, tapi mungkin bisa aja rugi material yang lain gitu. Kalau di saham udah bener-bener ya pasti rugi duit lo, gitu. Rugi materi lu lah, karena saham jatuh udah, lu rugi. Tapi ada juga tanpa baca peta, gue bisa sampai kok, jalannya lagi lempeng gitu kan. Nah itu mungkin hoki gitu kan, beginner luck lah. Ibaratnya kayak gue kan dulu pertama kali invest saham, ya belajar. Tapi nggak sampai sedalam itulah. Beginner lucknya ada. Gitu. Ibaratnya masuk saham Indika Energi, harga 700. Tiba-tiba jadi 4.000. Hoki menurut gua. Mana yang tahu itu bisa jadi kayak gitu kan. Nah, itu hoki. Tapi ada yang ngalamin yang hancur-hancur juga ada. Gitu. That's why kalau ngalamin yang hancur-hancur itu gue belajar. Ibaratnya ketika, waduh ketemu hutan gelap gini, tahu gitu gue ini ya baca peta ya. Akhirnya pulang dulu baca peta dulu, atau mungkin berhenti dulu baca peta dulu baru lanjut, ya kan. Tapi kalau no preparation ya terpaksa harus muter balik, pulang dulu ambil preparationnya baru lanjut lagi gitu kan, jalan lagi. Nah jadi tidak ada salahnya sih kita kalau misalnya teman-teman yang terlanjur balik lagi tuh nggak ada masalah, belajar lagi, oke, go ahead lagi. Tapi kalau buat teman-teman yang kayak misalnya kenapa waktu itu gue posting memes itu ya, karena itu bener-bener wah hancurnya itu luar biasa. Ibaratnya nih orang tahu hutan dihajar aja akhirnya kecelakaan gitu loh. Nah itu orang yang gue posting gitu kan, ibaratnya dia masuk di saham tertentu jeblos langsung minus 50% loh, kalau dia beli di atas ya. Nah jadi dalam waktu merinding gue denger minus 50%. Iya loh. Gue juga kaget. Awalnya gue lihat tuh saham, wah bagus ya, price action-nya menarik gitu kan. Tapi ya udahlah, gue juga nggak tertarik karena udah naik terus. Ternyata masih ada orang beli. Gitu. Balik lagi, saham itu yang apa ya? Harga itu terjadi karena jual beli. Namanya market kan. Nah jadi udah pasti ada yang beli di pucuk gitu. Ya which is mungkin orang itu gitu kan. Nah tapi yang menjadi masalah adalah dia beli pakai uang susu anak, ya kan? Pakai uang kebutuhan sehari-hari. Artinya kan dia langsung tabrak aja gitu loh, berasumsi bahwa gua akan untung, gua akan selamat. Ya lagi apa sih dia nggak selamat? Atau mungkin sebelum itu dia pernah selamat, makanya dia over PD. Nah jadi buat teman-teman yang punya beginner luck ya jangan sampai diandelin lucknya terus gitu loh. Balik lagi harus ada preparationnya, harus ada persiapannya gitu. Nah, jadi saran gue adalah ya belajar dulu, itu satu. Temukan profilnya teman-teman kayak gimana. Terus kalau misalnya mau coba tabrak ya tabrak dengan uang kecil lah. Prosesnya adalah selamatin dulu yang namanya dana darurat. Jadi ada stepnya ya. Dana darurat
manajemen resiko lu. Contoh Hmm. misalnya pakai asuransi, Hmm. terus lu punya kayak bempernya lagi, let's say Hmm. obligasi, ya kan? Baru masuk di saham. Hmm. Jadi saham tuh kalau buat gua ya itu Hmm. terakhir. Karena gua nggak ngerti. Ini balik ke zaman gua 10 tahun yang lalu nih, mulai saham ya. Karena gua nggak ngerti itu senjata terakhir gua. Tapi ketika tahun 2020 ke sini, karena sudah mulai mengerti, ya mungkin diperbesar tuh porsinya. Mungkin bahkan 50-50 kan. Tapi secara gampang ya, yang simple banget kalau teman-teman bingung kayak misalnya dari yang tadi gue jelasin, gampang gini deh. Yang teman-teman masukin saham, let's say nih 100% hilang tuh bagaimana kehidupan teman-teman. Udah gitu aja. Kalau Hmm. kayak gue sekarang gue melihat kayak misalnya kalau itu hilang, ya udah berarti setengah kehidupan gue kosong aja udah. Tapi masih oke gitu. Gue masih punya satu kaki lagi Hmm. gitu kan. Tapi kan karena gue bukan pede ya, tapi lebih ke arah kayak misalnya gue udah dibekali ilmu ya kan. Kayaknya sih nggak mungkin lah hilang sampai 50% itu semua gitu kan. Paling ya apa-apa hilang 10%, 20% Hmm. gitu. Tadi karena udah ada jam terbang dan belajar ya. Tapi buat teman-teman yang baru mulai, saran gue adalah ya udah kayak gitu, jangan sampai masukin 100% Hmm. ya kan tanpa persiapan yang lain tadi Hmm. gitu. Akhirnya ya 100% itu hilang. Hmm. Jadi dipikir aja kalau itu hilang gimana kehidupan Hmm. teman-teman. Oh nggak apa-apa kehidupan gua. Ya udah silakan, go ahead. Tapi kalau misalnya, waduh, uang yang gua masukin ini kalau hilang, ya gua nggak rela. Hmm. Bahkan mungkin itu uang susu anak, uang pendidikan anak dan sebagainya. Hmm. Ya udah jangan dong. Ya, ya. Gitu. Jadi jangan ngarepin lu dari investasi itu lu akan lempeng, nggak mungkin. Hmm. Gitu. Hmm. Justru sumber income utama itu sebenarnya dari kita Hmm. berkarya gitu kan, either bekerja atau lu bisnis ya dari Hmm. situ tuh. Investasi itu untuk leverage, Hmm. karena kan kita nggak mungkin kerja seumur hidup. Hmm. Nah kayak gitu, makanya that's why kalau gue kan baginya tadi kan yang buat dividen itu ya mungkin buat uang pensiun gue nanti. Kasarnya ini dari hasil yang gue tabung sekarang, dividennya itu akan gue nikmati ketika nanti gue nggak kerja lagi. Jadi saham itulah yang bayarin kehidupan gue. Selama perusahaannya nggak bangkrut. Tapi kan ya gue udah milih-milih kan. Ya saham saya memang proven tuh dividennya. Gitu sih, Jo. Wah, ini keren banget ya. Gue mau istilahnya ngingetin teman-teman ya yang mendapat buku, jangan lupa screenshot tag IG Sukor Sekuritas, tag Bro Alex IG-nya, dan quotes ya, quotes-nya yang apapun yang disebut malam hari ini atau yang kita bicarain ya. Tadi lu banyak banget mention poin-poin penting banget gitu ya. Jadi buat kita istilahnya pas banget lah, masih bisa dihitung nih awal tahun ya, bagaimana kita bermanuver ya teman-teman ya, supaya kita tidak hanya menjadi investor yang terus-terus profit, tapi survive juga ya. Sampai di Ya, awal tahun Desember ini, kita masih ketemu lagi Daji Life ini karena kita semua masih survive gitu ya. Portfolionya nggak minus, malah hijau lah ya, profit gitu kan. Itu harapannya kita semua. amin. Oke, udah jam 9.30 nih bro, nggak kerasa banget ya ngobrol-ngobrol sama lo. Gue mau say thank you lagi nih sekali lagi ya bro Sama-sama, Jo. Alex buat waktunya, kesempatannya, dan juga tentunya insight ya dan advice nih, bukan buat teman-teman cuan troopers ya, tapi buat gue juga sebagai host kita dari malam hari ini. Itu aja sih dari gue mau pamit dulu ya bro ya, sama Ya, teman-teman cuan troopers semuanya. sama-sama. Sampai Thank ketemu lagi you. ya bro ya next time bro ya. Ya, semoga bermanfaat. Thank you. Oke, thank See you, you. bye-bye.